Selamat datang pada materi pertama, yaitu tentang pembelajaran ekonomi abad 21. Masih dengan saya, Ahmad Hafid Alwi. Nah, hari ini saya akan mengenalkan kepada Anda tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru di abad 21. Ada sebuah pantun yang cukup menggelitik, tapi juga sesuai dengan realita yang ada di sekolah-sekolah, di mana dalam gerakan pembelajaran abad 21 atau sering juga disebut sebagai gerakan kecakapan abad 21 atau dalam bahasa Inggris namanya FOSIS, sebagaimana diketahui umum berujuk pada suatu gerakan global yang sedang berkembang untuk mendefinisikan kembali tujuan pendidikan, di mana harus ada transformasi cara belajar. Harus ada transformasi cara belajar. Transformasi artinya perubahan. Berarti harus ada perubahan cara belajar yang dipraktekkan setiap hari dan memperluas rentang pengukuran dalam hasil belajar siswa. Tidak lagi dengan ukuran yang terlalu kaku menggunakan angka, kemudian yang tidak berhasil divonis dia tidak lulus, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa memperbaiki dan lain sebagainya. Yang seluruhnya itu bertujuan untuk menghadapi kebutuhan baru di abad 21, di mana dalam abad 21 ini kita penuh dengan teka-teki, penuh dengan uncertainty, kita penuh dengan hal yang tidak pasti, penuh dengan keambiguan. Besok itu sebenarnya guru yang dibutuhkan apa? Jangan-jangan penjelasan dari guru itu lebih baik mendengarkan dari YouTube atau mungkin dari konten-konten guru-guru yang kreatif daripada mendengar guru yang ada di kelas. Tapi apakah dengan mendengarkan guru-guru yang ada di YouTube kemudian akan menjadi anak yang pintar, tapi secara nilai tidak ada transfer nilai yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di YouTube kepada siswanya secara langsung gitu. Agar menjadi kontributor yang produktif pada masyarakat abad 21, kita harus belajar dengan cepat inti materi dari bidang pengetahuan. Cara belajar cepat itu macam-macam. Saya sudah membagikan kepada kalian salah satu referensi tentang accelerated learning, di mana kita bisa belajar dengan waktu yang lebih singkat. Misalkan dengan dimulai dari membaca cepat atau speed reading, kemudian dengan memori cepat atau speed memory, dan yang terakhir merangkainya dalam sebuah mind map. Tentu semua itu bisa diikat dalam sebuah inovasi pembelajaran yang mengkaitkan antara teknologi dengan kecakapan. Para guru harus menyiapkan para siswa untuk pekerjaan yang belum pernah diciptakan, produk-produk baru yang belum ditemukan, dan mungkin kecakapan-kecakapan baru untuk membangun ke depan. Kita nggak ngerti, bahkan saya sendiri sebagai dosen tidak bisa menjamin bahwa ketika kalian lulus, saya jamin 100% kalian akan menjadi guru yang hebat. Atau mungkin ketika mengajar kewirausahaan, sang dosen pun yakin bahwa Anda akan 100% menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Maka karena kita tidak tahu ke depan kalian akan menjadi apa, yang berusaha Pak Alwi bangun di sini adalah bagaimana bukan kalian akan menjadi apa, tapi bagaimana Anda akan berpikir, bagaimana Anda akan menggunakan pikiran Anda, mengembangkan cara berpikir Anda menghadapi ketidakpastian itu. Jadi yang saya harap adalah kalian bisa menjadi wisudawan, bisa menjadi lulusan yang sangat adaptif dengan lingkungan kerja yang baru. Tema-tema abad 21 itu selalu dikaitkan dengan yang namanya kesadaran global, melek finansial, atau sebutannya financial literacy, economic literacy, kemudian entrepreneurship literacy, terus kemudian adanya health literacy, kemudian ada environment literacy. Jadi hampir semuanya saat ini dikaitkan dengan literasi, sampai-sampai pemerintah sendiri membuat suatu program yang namanya literasi sekolah atau GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi sekolah sekali lagi itu juga biasanya berkaitan dengan bagaimana literasi itu terbangun melalui beberapa metode, salah satunya membaca cepat, berpikir cepat, memori cepat, dan mengkonsepnya dalam sebuah peta pikiran. Kecepatan belajar dan inovasi biasanya dikaitkan dengan kreativitas dan inovasi atau
biasanya dikenal dengan creativity and innovation. Kemudian C berikutnya adalah kritis. Kalian bisa berpikir kritis. Kemudian kritisnya untuk apa ya? Untuk pemecahan masalah, dan kemudian melihat masalah itu hingga detail. Kemudian communication and collaboration. Ini yang kita akan terus asah dalam semester ini, bagaimana Anda bisa memiliki kecakapan-kecakapan ini, memunculkan inovasi dalam metode pembelajaran, bagaimana kalian kritis menghadapi masalah-masalah yang terjadi di pembelajaran, di masyarakat, di sekolah-sekolah. Sehingga ada nanti di beberapa pertemuan kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana sebuah permasalahan dilihat dari misalkan computational thinking gitu. Bagaimana kita memikirkan suatu masalah sangat detail, mempelajari polanya dan sebagainya. Kemudian communication skill, bagaimana Anda berunjuk performa sehingga semakin terasah. Jadi ibarat pisau, semakin lama, semakin diasah, semakin sering digunakan, pisau itu tidak semakin tumpul, tapi semakin tajam. Begitu juga dengan pikiran kita. Semakin sering kita berpikir, semakin kita sering merasa pusing, aduh ini sulit, maka sebenarnya disitulah proses berpikir kita, termasuk komunikasi kita. Mungkin komunikasi di awal kita agak terbata-bata, tapi setelah itu saya yakin kalian akan menjadi terbiasa. Kolaborasi juga demikian. Kolaborasi tidak lagi memilih-milih mana yang akan menjadi teman baik saya sehidup semati misalkan, atau mungkin sahabat-sahabat saya yang hanya mendukung saya, tidak pernah mengkritik saya. Kita akan berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa beragam karakternya. Dengan karakter yang beragam itu, kita akan menerima kritik itu. Karena kritik itu adalah informasi yang kita butuhkan gitu. Informasi yang kita butuhkan, yang dimana informasi itu sebenarnya mahal. Sama kayak gini, ibarat saya memiliki program. Ketika saya ingin mengetahui program saya ini bagus atau tidak, ketika saya sebagai seorang profesional, saya harus membayar seorang praktisi. Saya harus membayar orang-orang yang bisa bekerja di bidang audit untuk mengaudit program saya itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ketika kita berkolaborasi, kita memiliki kawan-kawan dekat, kawan-kawan yang mungkin juga kawan-kawan kita yang kritis, maka ketika dia kritik kepada kita, sebenarnya itu bukan kritik, tapi itu adalah layanan jasa audit yang mungkin bisa dibayar dengan percuma gitu. Tidak perlu membayar orang-orang mahal untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Tapi kita cukup dari orang-orang sekitar kita yang kritis terhadap kita, memberikan kritik yang membangun, tentunya dengan bahasa yang membangun gitu, bahasa yang membangun, bukan yang kemudian menjatuhkan, apalagi sifatnya sudah bullying mengarah ke fisik dan sebagainya. Kecakapan informasi media teknologi atau sering disebut juga dengan digital literacy. Melek informasi, bagaimana kalian mencari informasi di mana saja tempatnya, cara mencarinya dengan memasukkan kata kuncinya apa. Karena ketepatan kata kunci itu sangat berpengaruh terhadap informasi yang akan Anda dapatkan di source. Misalkan Anda di Google, ketika Anda mengetik kata kuncinya tidak tepat, maka Anda tidak akan mendapatkan informasi yang bagus. Namun ketika Anda mengisi dengan kata kunci yang tepat, maka informasi itu menjadi sangat bagus. Sama seperti ini. Mencari di google.com dengan mencari di Google Scholar. Di Google Scholar yang kita dapatkan biasanya artikel-artikel. Kenapa di dalam artikel itu di bawahnya selalu dituliskan kata kunci, keywords. Karena kata kunci itu yang akan membantu kita untuk mengklasifikasikan, untuk mengkategorisasikan. Oh, ini informasi primer. Oh, ini informasi sekunder dan sebagainya. Kemudian kita memvalidasi informasi itu, misalkan dengan melihat sumbernya siapa, dari lembaga mana, terpercaya atau tidak, seperti itu. Kalau dari artikel-artikel ilmiah, saya yakin itu pasti kredibel dan valid gitu ya. Makanya kalau mencari informasi, usahakan dari jurnal, dari buku gitu ya, bukan dari postingan yang ada di, apalagi belakangnya sifatnya open, seperti Wikipedia itu open, Blogspot itu open gitu ya, validatornya tidak ada gitu. Bisa juga dengan melek media seperti apa, misalkan kita mengemas presentasi kita dengan hal yang sangat menarik, penggunaan warna, penggunaan animasi, itu sangat berpengaruh sekali terhadap daya terimanya.
Coba amati konten kreator terkait dengan pembelajaran saat ini. Dia menggunakan berbagai kombinasi media dan itu cukup efektif gitu. Kemudian Melek ICT. Melek ICT ini bukan lagi sebuah wawasan pengetahuan yang kalian dijadikan antipati gitu ya. Saya orangnya gaptek. Kalau sudah gaptek terus ngapain gitu? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau saya sudah gaptek, apa yang harus saya lakukan? Bukan saya orangnya gaptek, kemudian sudah berhenti di situ. Tidak. Tapi ketika, oke, saya orangnya gaptek, apa yang bisa saya pelajari? Oh, panduan di YouTube banyak tutorial, di Facebook banyak tutorial, oh ada kursus di sana sini. Maka dengan begitu, awalnya kita yang menjadi gaptek, itu bisa-bisa kita salah satunya orang yang paling melek gitu ya, yang paling melek terhadap teknologi. Oke, berikutnya kecakapan hidup itu berkait dengan fleksibilitas. Saya ulangi sekali lagi, salah satu unsur penting ketika kalian lulus adalah fleksibilitas yang tinggi. Kami tidak bisa menjamin kalian lulus dengan profesi sebagai guru, dengan profesi manajerial, dengan profesi sebagai peneliti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa menggunakan otak Anda, pikiran Anda untuk terus berkembang gitu. Sehingga semakin banyak, karena otak itu terdiri dari neuron, dan neuron itu bekerja seperti otot, sehingga otot itu akan terlatih, otot itu akan kuat manakala terus diasah dengan level-level tingkatan ujian, tingkatan challenging yang terus menambah. Sebagai contoh, orang yang badannya kurus atau orang yang badannya gemuk, ketika ototnya tidak pernah dilatih sama sekali, maka dia tidak akan memiliki power. Tapi ketika dia masuk di gym misalkan, dia melatih beban setiap hari, latih beban, dikasih asupan nutrisi protein yang tinggi, kemudian setelah kuat mengangkat 10 kilo, besoknya dia menantang dirinya, saya harus bisa mengangkat 12 kilo, angkat 12 kilo, besoknya lagi saya harus kuat mengangkat 15 kilo, 15 kilo. Maka sebenarnya ketika dilakukan terus-menerus, maka otak kita itu akan berotot, ototnya kuat, maka kemampuan berpikir kita bisa tinggi. Dan itu akan sangat mendukung kita untuk menjadi orang yang fleksibel dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemudian melakukan inisiasi. Inisiasi itu tidak perlu disembunyikan, karena itu bagian dari kuasa Tuhan, kenikmatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita melalui pikiran kita untuk memunculkan ide-ide. Jika ide itu tidak disampaikan, jika ide itu tidak diwujudkan, maka ide itu hanya menjadi harapan saja. Kalian hanya berharap, wah, coba kalau begini, coba kalau begitu, gitu. Hanya ada kata-kata coba kalau begini, coba kalau begitu. Tapi jika tidak disampaikan dan tidak dikerjakan, maka ide itu hanya sekedar harapan, bukan capaian ya, bukan capaian, tapi hanya sekedar harapan. Berikutnya kecakapan sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memiliki keterampilan beradaptasi, menerima toleransi terhadap orang lain, memahami kultur masing-masing dan tidak memaksakan kultur orang lain untuk sama dengan kultur yang ada di kita. Kita cari titik temunya, kemudian sampaikan. Sekali lagi, kata kuncinya berikutnya adalah komunikasi. Harus membangun komunikasi yang bagus. Kemudian produktivitas dan akuntabilitas. Dalam waktu 24 jam, kita bisa melakukan apa? Hasil ini, hari ini mulai dari bangun tidur sampai saya tidur lagi, apa yang sudah saya hasilkan? Itu yang perlu kita renungkan. Apakah misalkan kayak gini, karena begini, produktivitas itu nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh pada karir kalian. Orang yang biasanya dengan pendapatan tinggi itu karena produktivitasnya tinggi gitu. Kalau kita saja tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, tidak mau produktif, ya jangan pernah berharap kalian akan mendapatkan reward yang lebih gitu. Dan serta keterampilan tentang akuntabilitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Metode pembelajaran ABAD 21 ada beberapa pembagian dari berbagai referensi, juga sumbernya bermacam-macam. Ada yang menyebut ada pembelajaran otentik, di mana belajar dari permasalahan dan pertanyaan dari dunia nyata. Ini yang saat ini sedang in juga, bagaimana pembelajaran itu sifatnya langsung dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita.
Kita cari solusinya, kita bangun model pemecahannya, dan kemudian kita sampaikan dalam sebuah tulisan. Kemudian pembentukan mental model, menggunakan model fisik dan virtual untuk memurnikan pemahaman. Kita sebagai manusia dengan indera kita itu dapat berkembang, dapat menerima informasi sesuai dengan kemampuan indera kita. Kemampuan indera ini juga dipengaruhi atau ada hubungannya juga dengan gaya belajar. Gaya belajar ada gaya belajar visual, audio, kinestetik, atau kombinasi di antara mereka. Pak Alwi termasuk orang yang audio visual. Pak Alwi suka membaca, suka mendengar, membaca video, melihat video, mendengar penjelasan yang ada musiknya, terus backgroundnya gitu, terus kemudian ketika membaca teks, tulisan di buku dengan tulisan di misalkan PowerPoint seperti ini dengan latar belakang biru dan putih, itu jauh lebih mudah diterima oleh inderanya Pak Alwi daripada hanya sekedar hitam dan putih. Motivasi internal, di mana kita menggunakan hubungan emosional yang positif terhadap apa yang sedang kita pelajari. Bukan lagi mempelajari hal-hal baru, mempelajari hal-hal informasi-informasi seperti ilmu-ilmu dalam perkuliahan. Itu bukan sebuah kewajiban yang wajib kita laksanakan sebagai anak gitu ya. Atau istilahnya kalau sudah kita mengikuti perkuliahan berarti gugur kewajiban kepada orang tua. Tidak seperti itu. Motivasi internalnya adalah dengan apa yang saya pelajari di kelas ini, dengan apa yang saya baca dari buku-bukunya, maka apa yang saya dapat. Kemudian bermanfaatkah itu untuk permasalahan yang ada di sekitar kita. Tentu ini akan menjadi motivasi yang berbeda daripada kita melaksanakan studi itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang anak, di mana seorang anak wajibnya sekolah, orang tua wajibnya mencari nafkah. Ya sudah. Kalau hubungannya seperti itu, maka kita tidak dapat berkembang dengan baik. Pembelajaran multimodal, di mana gaya belajar yang berbeda-beda itu dimaksimalkan. Nanti di satu pertemuan saya akan menunjukkan pada kalian untuk mengetahui bagaimana cara belajar kalian untuk mendeteksi. Jadi seorang guru pun tidak bisa melakukan hal yang sama untuk semua muridnya. Memaksakan gaya mengajar guru itu sama dengan gaya belajarnya si guru itu. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau gaya belajarnya guru seperti itu, biasanya gaya mengajarnya tidak jauh berbeda dengan gaya belajarnya, dan itu jika dipaksakan ke muridnya yang sesuai gaya belajarnya bisa menerima. Tapi jika gaya belajarnya berbeda, itu akan sulit menerima. Dan siswa atau mahasiswa yang tidak mengetahui gaya belajarnya itu juga berbahaya. Dia tidak bisa mengolah informasi itu agar bisa diterima oleh inderanya. Kemudian ada pembelajaran sosial, pembelajaran internasional. Di mana pembelajaran internasional pada semester ini saya mulai bismillah menapaki beberapa materi dari kita akan kita sampaikan dalam versi bahasa Inggris. Tujuannya apa? Agar kita terus mengasah otak kita. Sekali lagi, semakin kita sering merasa pusing, sebenarnya otot itu sedang melatih beban. Semakin sering mengangkat beban, maka otot itu menjadi kuat. Begitu juga dengan otak dan pikiran kita. Yang kita lakukan memang harus melakukan transformasi. Banyak transformasi yang bisa dilakukan. Bisa merubah bentuk penampilan struktur, mengubah kondisi, bahkan mengganti substansi. Sama, mengganti substansi itu misalkan gurunya punya gaya belajarnya adalah murni audio gitu ya, sukanya ceramah saja. Maka dari ceramah itu ketika siswa orangnya visual, dia tidak merubah apa yang disampaikan oleh gurunya dalam bentuk visual, hanya mendengarkan saja sesuai dengan gaya mengajarnya si guru atau si dosen, maka mahasiswa yang bergaya visual, dia tidak akan bisa menerima perkuliahan itu. Dia tidak akan bisa mengingat apa yang disampaikan. Dan itu jauh dari teori super memory dan speed reading. Maka saya ini orangnya visual. Saya orangnya audio. Jadi ketika ada orang yang atau dosen saya menyampaikan materi dalam bentuk audio full, maka sebagian dari informasi yang penting itu saya ubah menjadi visual. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mind map, dalam bentuk catatan bergambar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua transformasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan adalah transformasi. Hanya perubahan yang bersifat substansi saja, itu yang disebut sebagai transformasi.
Nah, kita tahu bahwa terjadi evolusi, di mana dulu orang menulis hanya di daun lontar, kemudian berkembang ke kertas, berkembang lagi ke telepon, kemudian ke siaran, sampai sekarang penggunaan mobile phone. Penggunaan mobile phone saat ini sudah cukup banyak, cukup familiar, bahkan bangun tidur manusia itu yang pertama kali dipegang biasanya adalah handphone. Sebelum tidur, yang dipegang terakhir biasanya juga handphone, gitu. Sehingga bagaimana handphone ini bisa bukan menjadi pengaruh yang jelek, tapi memberikan pengaruh positif kepada manusia, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jika gaya belajar Anda audiovisual, maka simpan informasi Anda di dalam smartphone. Makanya nanti di beberapa pertemuan kita juga akan menggunakan mind map, salah satunya adalah menggunakan smartphone. Di smartphone itu kita bisa membuat mind map, gitu. Jika dilihat gambar ini cukup menarik, bagaimana perkembangan dari papan tulis. Orang lama seperti saya dulu, kalau sekolah itu nggak lihat papan tulis bisa dilempar pulpen, kalau nggak mencatat bisa dihukum, gitu. Tapi saat ini dengan adanya telepon pintar di tahun 2000-an, sedangkan gurunya masih tahun 1910-an, 1980-an yang masih suka nulis di papan, hasil pekerjaan yang begitu berat dilakukan oleh guru biasanya cukup difoto oleh muridnya. Ini sudah perbedaan yang luar biasa. Perbedaan yang luar biasa antara guru dengan murid, antara saya dengan kalian, atau mungkin nanti ketika kalian menjadi guru, antara kalian dengan murid kalian. Seperti itu. Gaya belajar itu macam-macam. Teori belajar ini ya. Ada teori tentang behaviorism, cognitivism, dan constructivism. Ada yang dimana proses belajar itu digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Dari perilaku yang perilakunya berbeda-beda, masuk dalam sebuah lembaga pendidikan, keluar memiliki perilaku yang sama. Contohnya apa? Contohnya adalah akademi. Contohnya apa? Akademi kepolisian, akademi kelautan, akademi penerbangan. Itu masuk dari berbagai background, dari berbagai SMA, kemudian berbagai daerah, berbagai ras, berbagai suku, berbagai kebiasaan, gitu. Ketika di dalam ditempa dengan kebiasaan yang sama, pagi bangun sekian, jam sekian, aktivitasnya A, B, C, D, E, tidak ada yang berbeda. Maka lulus mereka menggunakan seragam yang sama, kemudian menjadi profesi yang sama, semuanya polisi, semuanya angkatan, semuanya tentara maksud saya, semuanya adalah teknisi, seperti itu. Berbeda dengan universitas, di mana universitas ini teorinya yang digunakan adalah cognitivism, di mana ketika kalian keluar itu yang dibangun adalah struktur kognitifnya. Bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian untuk mengambil sebuah keputusan dari hasil pemikiran yang analitis, bukan main perasaan, gitu ya. Kemudian constructivism, di mana proses belajar ini karena orang yang belajar membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman individu. Banyak praktik, sekolah-sekolah yang banyak praktik di dalamnya, dia membangun pengetahuan dari praktik. Karena tidak banyak pengetahuan yang dia dapatkan ketika mereka membaca buku, sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi penting. Contohnya apa? Lembaga pelatihan, nah, kayak itu karena banyak praktek. Lembaga kursus itu karena banyak praktek, misalnya kursus mengemudi, kursus bengkel, operator, kayak gitu, itu bentuknya konstruktivisme. Meskipun di lembaga-lembaga pendidikan kognitif juga kadang menggunakan konstruktivisme untuk mempermudah pengetahuan-pengetahuan. Dari stimulus-stimulus itu yang masuk ke black box. Black box itu kalau kita tahu seperti memori, gitu ya. Seperti memori. Kalau dalam behaviorism itu stimulusnya banyak, masuk di black box, responnya kalau benar dapat hadiah, kalau salah dihukum. Sama di akademi seperti itu. Kalian telat bangun ya sudah dihukum. Tapi ketika kalian berprestasi, kalian akan dapatkan hadiah. Kemudian kalau kognitif, stimulus yang dimasukkan ke dalam pikiran, ke dalam otak, kemudian diproses di otak, kemudian direspon. Responnya ya macam-macam, bisa responnya positif, bisa responnya negatif. Tentu ketika kognitif, responnya positif alasannya apa, ketika negatif, responnya maka alasannya apa, itu juga disampaikan.
Berikutnya teori belajar konstruktivisme, di mana lingkungan membentuk mereka memahami suatu pengetahuan, membangun sendiri secara aktif. Kadang dia perlu konfirmasi apakah benar apa yang ada di buku itu, kemudian jika saya lakukan yang sama dengan yang di buku, hasilnya akan sama dengan yang di buku. Nah, itu bagian dari konstruktivisme. Nah, ada pergeseran paradigma belajar di abad 21 ini, di mana informasi itu yang dulu tersedia di mana saja dan kapan saja, sekarang peserta didik harus mencari tahu dari berbagai sumber, melakukan observasi, verifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian komputasi lebih cepat memakai mesin, merumuskan masalah, mananya bukan hanya menyelesaikan masalah menjawab. Jadi, merumuskan masalah itu yang penting. Dia akan menstrukturkan dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Kemudian otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin yang biasanya dilakukan secara analitis dalam pengambilan keputusan, diambil polanya, alternatifnya, evaluasinya, dan sebagainya. Kemudian komunikasi, bagaimana antara kerjasama dan kolaborasi ini bisa bukan saling mencederai tapi justru saling menguatkan. Dalam kerangka kompetensi abad 21 ada hubungannya sangat erat antara life skills, learning and innovation skill, kemudian information media technology skill dengan core subject dari abad 21, di mana ada standar assessment, kurikulum, profesional, learning environment. Nah, pergeseran itu apa? Yang dulu biasanya kalau sekolah itu orang mendengarkan ceramah dari dosen, ceramah dari gurunya, maka saat ini kalian harus mencari sendiri pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Makanya sekarang peran dosen, peran guru itu lebih kepada mengarahkan, mengasuh gitu ya, bukan memberikan secara mentah-mentah. Nah, hari ini saya menyampaikan seperti ini dalam rangka saya memancing otak kalian untuk kemudian meramunya, terus kemudian kalian mampu mencari sesuatu sesuai dengan asuhnya dari saya gitu. Yang dulu mencatat apa yang ada dalam penjelasan di papan tulis, di whiteboard, di blackboard. Nah, sekarang pengetahuan itu harus dirangkai. Dirangkai dari mana? Dirangkai dari berbagai sumber. Makanya dalam berbagai tugas saya selalu menjelaskan gunakan referensi minimal 7, minimal 10 gitu. Tujuannya apa? Karena itu bukan mencatat dari satu sumber, tapi kalian merangkai apa yang sama antara sumber satu dengan sumber yang lain. Apa perbedaannya? Kalau berbeda dianalisis, di sebelah mana perbedaannya, mana keunggulan, mana kekurangan, sumbernya apa. Nah, itu namanya merangkai gitu ya. Itu namanya merangkai. Memang perlu dibiasakan tidak membaca hanya dari satu sumber. Kalau kalian hanya membaca dari satu sumber, kemudian kalau sumbernya valid tapi kalian gagal paham, masalahnya tidak terlalu berat. Yang paling berat itu kalau sumbernya saja sudah salah, terus kalian pahami dengan benar. Nah, itu menyesatkan. Itu menyesatkan. Berikutnya yang dulu orang suka menghafal. Ayo, siapa di sini di antara kalian yang masih suka menghafal ketika belajar? Ubah pola itu dari menghafal menjadi memahami. Karena menghafal itu adalah level paling dasar dalam kemampuan memori. Jadi dalam strata memori itu menghafal saja itu sebenarnya pada tataran paling rendah. Paling tingginya adalah memahami, mampu menjelaskan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Bisa mengubah bahasanya biar mudah dipahami orang. Oh, dilihat orangnya yang diajak ngomong, ternyata tidak begitu mudah memahami hal-hal teknis dalam komputer misalkan. Maka penjelasan kalian disesuaikan dengan analogi-analogi yang lebih sederhana, seperti itu. Namanya memahami. Jadi proses pembelajaran kesimpulannya apa? Yang pertama adalah mencari, yang kedua merangkai, yang ketiga adalah memahami. Ini adalah berbagai contoh dari platform-platform yang menyediakan pembelajaran yang bisa dibilang cukup sesuai dengan abad 21. Terbukti bahwa mereka yang mengikuti program-program di Ruang Guru, di Kuiper, kemudian
platform belajar yang lainnya, misalkan Bahamify, itu rata-rata mereka menganggap bahwa belajar di platform ini lebih mudah daripada mendengarkan penjelasan gurunya yang umurnya sudah tua, yang hampir pensiun. Rata-rata seperti itu. Karena apa? Sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Bahkan bintangnya saja kalau di aplikasi itu tidak ada yang kecil. Bintangnya sangat banyak, responnya sangat bagus sekali, 4,7, 4,9, 4,8 gitu, yang ngeri-ngeri sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Khusus untuk hari ini, materi kita yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Nah, ini lihat di LCD ya, letak dan luas Indonesia. Jadi materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep ruang dalam tanda kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi itu, untuk mengetahui letak suatu tempat dapat dilihat melalui peta. Ya, inilah peta ya, peta. Siapa yang bisa menunjukkan letak dari Singapura? Saya catat namanya biar dapat nilai bagus. Iya, ditunjukkan. Itu benar anak-anak? Pintar. Itu Isam. Selamat Isam, pintar. Yang perempuan. Siapa yang bisa menunjukkan negara Timur Leste? Mana Timur Leste? Ini. Benar anak-anak? Benar. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru tadi bandingkan dengan yang ini. Akuntansi itu apa sih? Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Reka. Kita akan lanjut lagi materi ekonominya ya. Nah, setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang sejarah akuntansi di dunia dan juga di Indonesia, kita akan lanjut lagi ke pengertian dan juga manfaat akuntansi. Nah, pada umumnya yang banyak dipelajari definisi ataupun pengertian akuntansi ya, terdiri dari dua lembaga ya, yang mengatakan yang pertama dari American Accounting Association dan yang kedua dari American Institute of Certified Public Accountant. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, menurut ya kita singkat saja AA gitu ya. Nah, menurut lembaga ini jadi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi. Dari contoh dua video tadi, yang sebenarnya jika mau klaim pasti dua-duanya ingin diklaim sebagai pembelajar abad 21. Tapi mana yang paling bisa mengembangkan cara berpikir siswa? Nah, ini yang perlu kalian tuliskan nanti dalam mind map, dalam insight. Apa perbedaan dua video itu? Video itu sekilas saya berikan di sini, hanya sekilas. Nanti video versi fullnya akan kami sampaikan di bagian di thumbnail ini, di bagian dari video ini, video pembelajaran ini. Nah, silahkan kalian pikirkan apa perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Sebenarnya perbedaannya sangat mencolok sekali. Bagaimana cara mengembangkan otak dapat berpikir dengan baik. Saya tunggu jawaban kalian. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.